Hai guys, ketemu lagi bareng gue Edwin Stedinata di First Touch ya, edisi review pekan ke-13 BRI Super League, dan ada beberapa hal yang menarik ya pastinya. Kalian pasti sudah mulai sudah tahu lah karena mulai rame dari kemarin gitu ya. Khususnya di match nanti yang mau gue bahas, Borneo yang melawan Madura United, dan juga Persib Bandung ya yang melawan Dewa United. Sebelumnya gue bacain dulu guys hasil-hasil pertandingan ya di pekan ke-13 kemarin ya. Hari Kamis 20 November itu ada Persijap Jepara menghadapi Semen Padang ya. Tuan rumah kalah Persijap dengan skor 2-1 dari tim tamu Semen Padang. Nah, ini sedikit nanti ada perubahan di papan bawah klasemen sedikit, tapi nanti ya gue akan kasih lihat ke kalian semua klasemen update-nya. Kemudian Persija berhasil menang 3-1 dan konsisten di peringkat kedua dengan terus menempel Borneo FC, tapi memang poinnya masih cukup jauh ya karena Borneo juga menang. Hari Jumat tanggal 21 November itu ada PSM yang menang besar ya teman-teman atas PSBS Biak. Jadi sebuah kemenangan yang luar biasa, dan pelatih baru mereka memang kayaknya sih udah mulai ngecun gitu ya, udah mulai nyetel. Kemenangan yang fantastis ya, kemenangan terbesar. Kalau nggak salah kemenangan terbesar musim ini ya. Dan kita nanti akan lihat sejauh mana PSM bisa meraih hasil-hasil positif ya dengan pelatih baru. Kemudian Persib menang 1-0 atas Dewa United. Dan ini matchnya juga sebenarnya sangat seru ya, sangat seru. Jadi nanti akan gua bahas sedikit setelah gua akan bacakan hasil-hasil pertandingan ini. Kemudian hari Sabtu itu tanggal 22 November ada PSM Jogja yang berhasil menang melawan Bayangkara Presisi Lampung dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat mereka ya naik atau masuk kembali ke 4 besar. Dan Persebaya Arema matchnya juga berakhir imbang 1-1 ya, sehingga teman-teman, hasil ini membuat Persebaya menyudahi kerjasama dengan Coach Edu. Ya kalau dari gue sih sebenarnya gimana ya, agak sulit ya. Maksud gue musim lalu itu kan sebenarnya Coach Paul Münster itu sudah cukup bagus ya. Tapi gue nggak tahu ekspektasi kita semua ya, supporter, sebenarnya seperti apa sih, maunya gimana gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara yang mau juara ya, yang mau juara itu ya 18 tim yang ikut kompetisi gitu ya. Yang bisa juara ya cuma satu. Tapi kan memang juga harus melihat progres permainan gitu. Jadi mungkin manajemen harus berpikir ulang, berpikir lebih lebih luas dalam memilih pelatih berikutnya. Gosipnya Bernardo Tavares, ya gue nggak tahu benar apa enggak. Cuma maksud gue gini, secara umum menurut gue sih fans harus lebih sabar ya, lebih sabar karena banyak faktor ya teman-teman yang membuat sebuah tim itu bermain seperti apa gitu loh. Jadi faktor-faktor itu mungkin yang harus kita pahami sama-sama. Nggak mudah juga sih sebenarnya, karena gue lihat terlalu mudah di liga kita ini menyudahi kerjasama. Itu kan bahasa halus ya. Mungkin bahasa realnya kan dipecat lah ya. Jadi gue sih berharap pelatih itu bisa diberikan waktu lah. Kecuali memang sudah sangat parah ya. Nggak kelihatan lah cara mainnya. Kemudian tacticalnya juga bingung gitu, misalnya mau ngapain. Kemudian nggak ada progres gitu. Nah ini baru ada evaluasi. Jadi kesabaran itu ada banyak faktornya juga gitu ya. Kemudian kita ke Borneo lawan Madura, banyak hal menarik yang bisa nanti kita bahas. Nanti gua akan bahas ya. Tapi Borneo berhasil meraih rekor baru lagi, 11 kemenangan beruntun, dan itu membuat mereka semakin kokoh di puncak. Menang 1-0, golnya juga di menit ke 89 kalau nggak salah ya, Douglas Coutinho. Oke, di hari Minggu. Hari Minggu itu ada Persita melawan Malut 0-0 ya. Kemudian Bali United menjamu Persis Solo, ini kebetulan gue yang siaran juga, hasilnya 0-0. Tapi matchnya seru banget ini ya. Kalau kalian nonton tuh seru banget. Oke, sekarang gue mau bahas Persib Bandung melawan Dewa United. Nah, teman-teman, bagi kalian yang nonton ya, sebenarnya Persib ini kesulitan.
Jadi gue juga kaget sih. Sempet gue ngobrol ya sama Bungkus itu kalau Dewa itu nggak berubah gaya mainnya, itu mungkin Persib bisa sedikit mudah untuk memberikan tekanan bertubi-tubi ya dalam artian transisinya gitu. Tapi ternyata teman-teman beda dari yang gua perkirakan gitu loh. Memang Bungkus tuh sempat ngomong juga ke gua bahwa biasanya tuh ada sesuatu yang beda kalau habis jeda internasional gitu ya. Biasanya memang jeda internasional itu bisa membuat sebuah peak yang lagi konsisten itu berubah gitu. Nah, memang Dewa ini kan kalah sebelumnya 4 kali beruntun ya dengan permainan yang bisa dibilang dalam tanda kutip itu monoton gitu menurut gua. Possession di area permainan sendiri, kemudian nyerangnya susah, dominan memang tapi masuk ke pertahanan lawan sulit, kena counter gitu kan. Itu dari awal musim tuh. Sementara materi pemain mereka kan bagus ya. Nah, kemarin itu cara mereka bertahan, cara mereka ketika hilang bola balik ke transisi itu betul-betul luar biasa sih. Jadi baru kali itu gue ngeliat Persib kesulitan loh ya, betul-betul kesulitan. Uliam Baros, meskipun ya ada lah beberapa peluang ya yang dihasilkan. Andrew Yung, Baros, Sadid Ramdhani, Tom Hai pun terlihat kesulitan. Kalau kalian lihat ya Tom Hai sama Klok itu sering turun untuk jemput bola gitu loh. Kalau pemain gelandang yang sebenarnya diposisikan sebagai gelandang serang nomor 10 seperti Tom Hai sampai harus turun jauh jemput bola, memang berarti itu ada gap yang sangat jauh gitu ya. Dan itu menyulitkan back-back untuk bisa passing dekat. Jadi memang itu salah satu kendala. Nah, itu kan dibuat sistemnya oleh Dewa gitu. Jadi gue cukup kaget sih kemarin. Terus babak kedua seperti biasa ya, berubah memang. Maksud gue, gue sering bilang ya teman-teman, dan kalian perhatikan ya bahwa Boyan Hodak itu, begitu dia buntu di babak yang pertama, babak yang kedua itu ada sebuah perubahan game plan baru dan mentalitas Persib ini memang betul-betul betul-betul bisa dibilang luar biasa lah ya. Kemudian game changernya masuk. Ya, Beckham ini kan kesulitan untuk mendapatkan tempat di starting, tapi memang jadi kemarin di situ gue bahas kalau siapapun yang dimasukkan di babak yang kedua itu bisa merubah gaya main Persib gitu loh. Jadi dan Beckham itu seperti masuk sebuah game plan di babak yang kedua untuk merubah ketika memang pertandingan sudah mulai buntu gitu ya. Karena Persib ini begitu banyak materi pemain yang berkualitas, sehingga game plan-nya pun bisa lebih banyak untuk dimainkan oleh Boyan Hodak. Nah, sejak Beckham masuk menggantikan Kakang, itu memang udah mulai ada perubahan ya teman-teman. Kalian bisa lihat ketajaman kualitas serangan, tusukan yang dilakukan Beckham di sisi flank gitu ya, kemudian memberikan cutback berbahaya, itu langsung membuahkan hasil. Puncaknya itu memang di menit ke 60 ya, ketika akhirnya ada tarikan dari Nick Kuipers ya, menarik badan kalau nggak salah dari Uliam Baros ya, dicek VAR, betul dianggap ada pelanggaran di sana ya, kemudian penalti ya, Andrew Yung kembali, ini kalau nggak salah tendangan penalti kedua Andrew Yung ya, gol, penalti kick mentality Persib mulai membaik dengan Andrew Yung yang berani mengambil bola tendangan penalti itu dan masuk, kemudian Persib unggul 1-0 sampai selesai. Nah, jadi kalau dikaitkan sama mentalitas Persib adalah ketika mereka akhirnya dikepung bertubi-tubi oleh Dewa, tapi mereka masih bertahan dengan sangat baik ya. Konsistensi Julio Cesar dengan Matricardi menjaga pergerakan Alex Martin yang sempat kan gue bilang nggak dikasih balik badan, jangankan balik badan, baru terima bola aja udah gangguannya udah banyak sekali. Kemudian Teja Paku Alam beberapa kali penyelamatan, tepisan tendangan dari Mesidoro ya kan. Dan ketika Beckham kena kartu kuning kedua ya, sebenarnya itu Persib dalam bahaya tuh. Dan gue tuh sebenarnya maksudnya gini, ini bahaya nih kalau Persib hilang fokus gitu ya. Ternyata mereka masih bisa fokus, pertahanan yang luar biasa, dan ternyata menang Persib. Jadi
Kemenangan keempat beruntun ya kalau kita bicara di Super League, atau ketujuh total dari match yang juga dijalani Persib di ACL 2 gitu ya. Nah, Persib ini sekarang tembus ke 3 besar ya, 10 kali bertanding 22 poin, masih berbeda 4 poin dengan Persija di peringkat kedua, tapi mereka baru bermain 10 kali, sementara Persija sudah 12 kali. Jadi masih sangat seru ya teman-teman, masih sangat seru. Kita nanti akan melihat ke depan seperti apa ya, bagaimana Borneo juga masih konsisten, kalau bermain di kandang mereka kuat sekali. Jadi tadi itu pembahasan soal Persib ya, yang menjamu Dewa United. Kemudian nextnya gue akan bahas, ini yang lagi betul-betul lagi ramai sekarang, bagaimana Borneo yang menang 1-0 melawan Madura United. Pelatih baru ya Madura United, gue lupa namanya, Coach Pereira kalau nggak salah. Jadi itu kebetulan gue yang siaran ya teman-teman. Borneo, kalau kalian perhatikan, memang menit-menit awal sudah dapat peluang, tapi setelah itu mungkin masuk menit ke 20 menjelang menit ke 30-an, itu Borneo sebenarnya terkunci oleh gaya main dari Madura United. Madura ini punya atau dapat peluang cukup banyak sebenarnya, termasuk Aji Kusuma yang sudah one-on-one dengan Nadeo. Tapi memang Nadeo juga tampil sangat bagus di pertandingan itu ya, harus diakui. Harus diakui, Nadeo bermain luar biasa. Kei Hirose, banyak yang nanya, nah sekarang gue jelaskan aja di YouTube ini. Banyak yang nanya, Bang, itu Kei Hirose harusnya gimana? Harusnya menurut gue memang kena kartu kuning kedua ya, karena jenis pelanggaran kedua yang dia menghentikan laju, siapa ya? Gue lupa ya, apa Aji ya? Ya, siapapun itu yang jelas dia melakukan pelanggaran jenis stop promising attack dan harus kena kartu kuning kedua, menurut gue. Ya, kita harus objektif nih teman-teman. Gua nggak bela siapapun, tapi di pertandingan itu memang seharusnya Kei Hirose terkena kartu kuning kedua. Ya, nah kemudian ada kejadian berikutnya di mana Nadeo Argawinata melakukan sentuhan kepada Aji Kusuma juga ya. Ini pelanggaran yang menyebabkan penalti. Ini sudah banyak dibahas, ya kalian bisa lihat akun Forum Wasit dan juga akunnya Tommy Deski. Dan gue setuju dengan Tommy Deski. Masalah soal dokso itu memang tidak selalu harus kartu merah. Gue paham, ya. Ini agak panjang penjelasannya. Dokso, denial an obvious goal scoring opportunity. Ya, jadi betul-betul menggagalkan peluang gol yang sangat besar lah, istilahnya seperti itu. Itu nggak selalu harus kartu merah. Kalau itu back orang terakhir, bisa jadi itu kartu merah. Tapi penjaga gawang yang dilihat adalah attempt to play-nya. Untuk jelasnya kalian lihat di sana ya, di penjelasannya Tommy Deski. Nah, tapi gini, yang gue kesel banget, yang gue sebel banget adalah tim produksi di lapangan itu tidak memberikan informasi ke TV bahwa ternyata Nadeo tuh kena kartu kuning. Jadi kalau kalian nonton pertandingan itu kan gue sempat ngomong, wah kena kartu pun enggak gitu loh. Itu yang bikin gue agak-agak bingung dengan wasit. Ternyata gue yang salah. Tapi kesalahan gue adalah karena tidak ada informasi di TV-nya. Makanya selesai match gue komplain. Gue komplain ke tim produksi dan manajer produksi untuk bisa ngecek itu, karena itu berkaitan sama informasi yang akan gue berikan ke kalian gitu loh. Jadi gue pun ngobrol sama Bungkus setelah pertandingan. Kenapa ya wasit ya? Kok nggak ada kartu sama sekali? Ternyata ada. Cuma informasi itu nggak sampai di siaran langsung di TV. Coba deh kalian perhatikan. Nggak ada tuh logo kartu kuning terus nama Nadeo keluar, nggak ada. Itu yang bikin gue jengkel banget gitu loh. Makanya gue langsung telepon salah satu head dari tim produksi. Dan itu merugikan gitu loh. Merugikan gue sebagai sportcaster yang memberikan informasi langsung ke kalian gitu ya. Jadi di situ gue sebenarnya mohon maaf kalau ada yang beberapa pihak termasuk fans Borneo mungkin yang kecewa sama gue. Kenapa gue ngomong kok nggak dapat kartu, orang dapat kok. Emang betul, tapi masa saat itu nggak ada informasi. Nah sekarang sudah dicek, sudah dievaluasi dan sudah ditegur tim produksi di lapangan. Itu kan krusial ya teman-teman, sangat krusial. Kok bisa momen itu mereka yang ada di lapangan nggak informasiin ke kita gitu loh. Itu gue sangat jengkel. Ini gue lagi sebel banget lah sama tim produksi ini karena replaynya juga sering salah.
nggak tahu bobot momen mana yang harus di replay, zoom in zoom outnya gitu kan. Itu gue sering kritik kalau kalian perhatikan. Jadi kalian jangan langsung juga hajar gue, karena gue juga melihat situasinya seperti itu ya. Jadi sudah gue komplain, sudah gue kirimkan keberatan juga ke eksekutif produser dan juga manajer produksi. Mereka juga langsung komplain ke iLeague. iLeague juga katanya akan evaluasi ke tim produksi ya. Jadi kira-kira seperti itu dulu. Nah, pelanggaran Nadeo kalian lebih jelasnya nonton penjelasan Tommy Deski ya. Jadi dianggap betul memang kartu kuning ya, sudah kena kartu kuning dan penalti ya, itu penalti. Kemudian sayangnya ya teman-teman, Jordi Weerman itu nggak bisa eksekusi penalti sempurna, jadi digagalkan Borneo. Nah, karena kegagalan penalti itu Borneo bangkit gitu loh, kemudian seperti tersengat lah. Puncaknya menit 89 Douglas Coutinho ngegolin gitu kan, dan proses golnya juga sangat baik ya. Jadi sebenarnya Borneo ini ada untungnya terlecut lah karena kegagalan penalti itu. Kalau enggak kan sebenarnya mereka bahaya. Mungkin bisa jadi skornya imbang dan streak kemenangannya terhenti. Tapi ternyata mereka masih berlanjut ya. Oke, itu dulu dari gua ya teman-teman. Jadi memang selamat juga buat kemenangan Borneo, dan menurut gua wasit mungkin harus segera dievaluasi. Kenapa tidak memberikan ke Hirose kartu kuning kedua ya. Oke, kita lihat klasemen setelah pekan ke-13 berlangsung. Ini dia. Borneo FC masih ada di peringkat teratas ya teman-teman. Masih 11 kali bertanding, 33 poin ya. Sapu bersih. Persija di peringkat kedua dengan 26 poin, sudah bertanding 12 kali. Persib tembus 3 besar sekarang, 10 kali bertanding, 22 poin. Di bawah Persib peringkat keempat ada PSM Jogja dengan 22 poin, 12 kali bertanding. Dan Malut United di peringkat kelima, 11 kali bertanding, 21 poin. Nah, kita ke peringkat paling bawah, 4 peringkat terbawah ada PSBS Biak 9 poin, Persijap Jepara 8 poin ya. Nah, kemudian Semen Padang sudah mulai naik ke peringkat ke-17 setelah sebelumnya ada di peringkat paling bawah, tapi poinnya sama dengan Persis Solo yang ada di peringkat ke paling bawah dengan 7 poin. Oke. Terus kita ke daftar top skor sementara. Ini dia. Masih dikuasai oleh Dalberto di peringkat pertama dengan 10 gol, dan di peringkat kedua ada 2 nama sekarang, Mariano Peralta dan juga Maxwell Sousa dari Persija ya dengan 9 gol. Jadi 2 pemain ini sama-sama mencetak sejauh ini 9 gol. Di peringkat ketiga ada William Barros dengan 6 gol, dan di peringkat keempat ada Kodai Tanaka dari Persis Solo dengan 5 gol. Oke, teman-teman, itu dulu ya yang bisa gue share ke kalian hasil dari review pekan ke-13 BRI Super League. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian semua. Likes and subscribe pastinya. Berikan komentar yang positif sebisa mungkin. Nah, pasti nanti akan gue likes juga komentar kalian selama positif ya. Dan sesekali pasti akan gue balas juga kalau memang sempat dan menurut gue bisa dibalas. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton channel First Touch di akun YouTube Bung Edwin Setiadinata. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.